Halo semuanya, kami kelas 9 kelompok 1 Informatika SMPK Penabur Kota Wisata. Perkenalkan, saya Elkan kelas 9A. Saya Brian dari kelas 9A. Saya Aaron kelas 9B. Saya Albert dari kelas 9B. Saya Adelio kelas 9B. Saya Dion dari kelas 9B. Pada video ini, kami akan membahas materi informatika analisis data. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah: yang pertama, menjelaskan pengertian analisis data. Kedua, memahami data pada komputer. Ketiga, memahami cara pengoleksian data secara kontinu dan otomatis melalui berbagai perangkat. Keempat, mengoperasikan dan melakukan pemrosesan terhadap data yang telah dikumpulkan, serta memahami pengolahan data dengan fitur lanjut dari aplikasi Office. Dan yang terakhir, memahami tentang visualisasi data. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi. Materi analisis data terbagi dalam 6 poin. Yang pertama, pengertian analisis data. Yang kedua, data pada komputer. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Keempat, privasi dan keamanan dalam publikasi data. Kelima, memproses dan mengolah data berupa angka. Dan yang terakhir, visualisasi data. Sebelum memahami pengertian analisis data, kita harus tahu dulu apa pengertian data. Menurut KBBI, data adalah informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, atau suara. Sedangkan menurut Adianata Lubis, data adalah fakta-fakta yang menggambarkan suatu kejadian yang sebenarnya pada waktu tertentu. Jadi, pengertian analisis data adalah proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi baru sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi masalah, terutama terkait dengan penelitian. Analisis data dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil data penelitian menjadi informasi baru yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Pembahasan berikutnya adalah data pada komputer. Data pada komputer dikenal dengan istilah file. Setiap data pada komputer, yaitu gambar, data angka, data kata, data video, data suara, data aplikasi, dan data lainnya disebut dengan file. Adapun jenis-jenis file pada komputer berdasarkan ekstensinya dibagi menjadi: 1. File suara, yaitu ekstensi WAV, MP3, dan MIDI. 2. File video, yaitu ekstensi MP4, VLV, 3GP, MPEG, MWV, dan AVI. 3. File gambar, dengan ekstensi JPEG, JPG, PNG, GOV, dan TIFF. 4. File dokumen, ekstensinya adalah DOC, DOCX, TXT, XLS, PDF, dan PPT. Dan kelima, file system, berekstensi EXE, SYS, BAC, DAT, dan COM. Beragam file dalam komputer dikelompokkan berdasarkan ekstensi. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna komputer. Apa sih yang dimaksud ekstensi file? Ekstensi file adalah huruf terakhir setelah titik pada nama file yang menunjukkan jenisnya. Misalnya nama filenya analisisdata.doc. Doc ini adalah ekstensi file. Berikut ini adalah contoh jenis ekstensi file pada komputer. Ekstensi doc. Doc adalah nama ekstensi berkas pada Microsoft Word. Ekstensi XLS. XLS adalah nama ekstensi berkas pada Microsoft Excel. Ekstensi PPT. PPT adalah nama ekstensi berkas pada Microsoft PowerPoint. Ekstensi HTM. HTM adalah nama ekstensi berkas yang mendukung web design. Dapat dibuka dengan aplikasi Notepad atau dengan Microsoft Front Page. Ekstensi TXT. TXT adalah nama ekstensi berkas teks, dapat dibuka dengan aplikasi Notepad. Ekstensi GIF. GIF adalah nama ekstensi berkas gambar, dapat dibuka dengan aplikasi Adobe Photoshop. Ekstensi JPG. JPG adalah nama ekstensi berkas gambar yang dapat dibuka dengan aplikasi Adobe Photoshop atau Internet Explorer. Ekstensi ZIP. Zip adalah nama ekstensi berkas yang dipadatkan atau kompres. Ekstensi PDF. PDF adalah nama ekstensi berkas dalam format Adobe PDF. Dapat dibuka dengan aplikasi Adobe Acrobat Reader.
Ekstensi PSD. PSD adalah nama ekstensi berkas gambar yang hanya dapat dibuka dengan aplikasi Adobe Photoshop. Pembahasan selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Umumnya mengumpulkan data dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan angket, observasi, dan wawancara. Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain sebagai responden untuk diambil jawabannya. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung keadaan atau situasi dari subjek penelitian. Yang terakhir, teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung ke narasumber. Berikutnya adalah pembahasan privasi dan keamanan dalam publikasi data. Pada masa sekarang, dengan semakin banyaknya aktivitas di dunia digital dan semakin banyaknya kejahatan di dunia digital, maka keamanan data tentu sangat dibutuhkan. Apalagi menyangkut data pribadi. Apa itu data pribadi? Menurut KBBI, data pribadi adalah informasi berupa nama, umur, jenis kelamin, dan sebagainya yang berkaitan dengan individu hidup yang dapat diidentifikasi. Dengan demikian, suatu data dikatakan data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Sebagai contoh, coba lihat kedua gambar ini. Yang satu berisi deretan nomor telepon di kertas kosong, dan yang satunya berisi foto, nomor telepon, dan nama pemilik nomor telepon tersebut. Deretan nomor telepon di kertas kosong ini disebut data. Berbeda dengan kertas ini yang berisi nomor telepon dan tertera nama pemilik nomor telepon tersebut. Data ini disebut data pribadi karena dengan ada nomor telepon dan nama pemiliknya, data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi si pemilik data. Saat ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Adapun jenis-jenis data pribadi menurut Undang-Undang Data Pribadi terbagi menjadi 2, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan data pribadi sangatlah penting karena telah banyak terjadi kebocoran data pribadi yang sangat merugikan, apalagi saat ini di era digital, yang mana penggunaan internet sangat meningkat dan hampir semua aktivitas membutuhkan data pribadi. Kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi juga harus ditingkatkan. Bahkan masih banyak di media sosial yang mencantumkan data pribadinya. Hal ini bisa mengundang terjadinya kejahatan cyber. Mengapa kita harus menjaga data pribadi? Ada 5 alasan penting mengapa kita harus menjaga keamanan data pribadi. 1. Menghindari terjadi intimidasi online terkait gender. Data terkait jenis kelamin perlu dilindungi untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual atau bullying secara online. 2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti iktp yang disalahgunakan seperti untuk pinjaman online atau membobol rekening pribadi. Yang ketiga, menjauhi potensi penipuan. Keempat, menghindari potensi pencemaran nama baik. Dan yang kelima, hak kendali atas data pribadi. Menjaga data pribadi merupakan hak asasi yang sudah tercantum dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Kita lanjut dengan pembahasan berikutnya, yaitu tentang memproses data berupa angka. Untuk memproses data berupa angka perlu menggunakan suatu program. Program pengolahan angka sering disebut juga spreadsheet. Menurut Ferry Hari Utami dan Leni Zulita, spreadsheet merupakan program aplikasi yang bentuk dokumennya berupa data dalam bentuk baris horizontal, row, dan vertical columns.
Program pengolah angka berfungsi untuk membuat tabel data. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan rumus yang dapat dijadikan ke dalam bentuk grafik atau ke dalam bentuk database. Melanjuti pembahasan sebelumnya yaitu pengolahan data dengan menggunakan rumus. Dalam hal ini kita dapat dilakukan dengan aplikasi Office yaitu Microsoft Excel. Berikut fungsi-fungsi formula dasar antara lain 1. Aritmatika dasar. Aritmatika dasar berupa fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dapat dilihat ini adalah fungsi dari formula aritmatika dasar. Kemudian kedua, fungsi sum. Ini berfungsi menjumlahkan sekumpulan data pada satu range. Bentuk penulisannya sama dengan sum, nomor pertama, nomor kedua, dan seterusnya. Dapat kita lihat contohnya pada tabel berikut. Fungsi sum menjumlah data dari sel B2 sampai B6. Ketiga, yaitu fungsi min. Fungsi min digunakan untuk mencari nilai terendah dari sekumpul data. Bentuk tulisannya adalah sama dengan min dalam kurung sel yang pertama dan yang sel kedua. Pada tabel dapat dilihat nilai terendah dari sel C2 sampai C9, yaitu 55. Keempat, fungsi max. Fungsi max digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpul data. Bentuk penulisannya adalah sama dengan max, sel yang pertama dan sel yang kedua, sama seperti yang lainnya. Pada tabel dapat dilihat nilai tertinggi dari sel C2 sampai sel C9 adalah 90. Kelima, fungsi average. Fungsi average adalah untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpul data. Bentuk penulisannya adalah average dalam kurung sel yang pertama dan sel yang kedua dengan sama dengan i awalnya. Pada tabel dapat dilihat nilai rata-rata dari sel C2 sampai C9 adalah 73,5. Keenam adalah fungsi count. Fungsi count adalah menghitung jumlah data yang ada di dalam tabel. Pada tabel tersebut, kita melihat bahwa jumlah datanya adalah 9. Untuk penulisnya, itu sama seperti yang lain, seperti count, seperti max, dan seterusnya. Ketujuh, fungsi concatenate. Fungsi concatenate digunakan untuk menggabungkan data antar kolom. Bentuk penulisannya sama dengan concatenate dalam kurung teks 1, titik koma, teks 2, titik koma, dan seterusnya. Contoh pada tabel adalah menggunakan fungsi concatenate untuk menggabungkan data di kolom nama peserta, kolom B, dan email, kolom C. Kedelapan, fungsi product. Fungsi product digunakan untuk melakukan perkalian sekumpulan data pada suatu range. Bentuk penulisannya sama dengan product dalam kurung number 1, titik koma, number 2, titik koma, dan seterusnya. Contoh pada tabel adalah menggunakan fungsi product untuk melakukan perkalian pada data A dan data B. Kesembilan, fungsi round. Fungsi round digunakan untuk membulatkan bilangan ke digit tertentu. Bentuk penulisannya sama dengan round buka kurung number titik koma 6 garis bawah digits tutup kurung. Pada tabel terlihat menggunakan fungsi round untuk membulatkan data sebanyak 2 digit di belakang koma. Ke-10, fungsi SQRT digunakan untuk menghasilkan nilai akar kuadrat dari suatu bilangan. Bentuk penulisannya sama dengan SQRT buka kurung number tutup kurung. Ada contoh pada tabel fungsi SQRT menghasilkan akar kuadrat dari data A berada pada sel B2, B3, dan B4. Ke-11, fungsi power digunakan untuk menghasilkan suatu bilangan yang dipangkatkan. Bentuk penulisannya sama dengan power dalam kurung number titik koma power. Contoh pada tabel, kita ingin mempangkatkan data A yang terdapat pada sel B2, B3, dan B4. Fungsi power kita tempatkan pada sel di mana hasilnya mau kita taruh. Dalam hal ini sel C2, C3, dan C4. Jadi kita tulis rumusnya pada sel C2 sama dengan power dalam kurung B2 titik koma 2. 2 ini berarti pangkat 2. Jika ingin pangkat 3, maka angka 2-nya diganti 3 dan seterusnya. Dari tabel contoh dapat dilihat pada kolom C akan mendapat hasil pangkat 2 dari sel B2. Untuk mengisi kolom C3 dan C4, cukup mengcopy rumus dari sel C2.
12, fungsi SUMESKI. Digunakan untuk mempangkatkan dua angka dalam sel dan memberikan hasil penjumlahannya. Bentuk penulisannya sama dengan SUMESKI dalam kurung number 1, titik koma, number 2, titik koma, dan seterusnya. Contoh pada tabel, kita ingin mempangkatkan dua, data A dan data B yang terdapat pada sel B2, B3, B4, dan C2, C3, C4. Kemudian hasil kedua data setelah dipangkatkan akan dijumlah dan ditaruh di sel D2, D3, D4. Kalau dalam matematika, fungsi SUMESKI sama dengan rumus C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, fungsi SUMESKI ini kita tempatkan pada sel di mana hasilnya mau kita taruh. Dalam hal ini, kita taruh di sel D2, D3, dan D4. Jadi kita tulis rumusnya pada sel D2 sama dengan SUMESKI dalam kurung B2 titik koma C2. Berarti data di sel B2 dipangkatkan dan data di sel C2 dipangkatkan lalu dijumlahkan. Hasilnya bisa kita lihat di sel D2. Sedangkan untuk mengisi kolom D3 dan D4 cukup mengcopy rumus dari sel D2. Pembahasan terakhir adalah visualisasi data. Apa sih visualisasi data? Berdasarkan KBBI, visualisasi mempunyai dua arti. Yang pertama adalah pengungkapan gagasan atau perasaan dengan menggunakan bentuk gambar, tulisan, kata dan angka, peta, grafik, dan sebagainya. Yang kedua adalah proses pengubahan konsep menjadi gambar untuk disajikan lewat televisi oleh produsen. Sedangkan data adalah informasi yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, atau suara. Jadi, visualisasi data adalah penyampaian informasi dengan menggunakan bentuk gambar, grafik, tulisan, dan sebagainya. Kenapa harus ada visualisasi data? Mari kita lihat penyajian data pada kedua gambar ini. Keduanya mempunyai isi data yang sama namun ditampilkan dalam bentuk yang berbeda. Apakah kita akan lebih mudah memahami yang ini atau yang ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat data berikut. Dilansir dari situs changingminds.org, disebutkan kemampuan seseorang untuk mengingat suatu informasi berdasarkan apa yang mereka dengar sebesar 10%, sedangkan dari apa yang mereka baca sebesar 20%, dan dari apa yang mereka lihat dan lakukan sebesar 80%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang lebih mudah mengingat sebuah gambar daripada deretan teks. Hal ini menjawab pertanyaan kenapa perlu visualisasi data. Karena data visual membantu kita untuk mengingat dan memahami informasi. Visualisasi data adalah bagaimana kita bisa menggambarkan data yang kita telah berikan dengan efektif. Kita bisa menggambarkannya dengan cara tabel, cara diagram batang, dan seterusnya. Yang pentingnya kita bisa menggambarkan dengan jelas apa itu data yang kita punya. Nah, yang pertama adalah menggambarkan menggunakan teks. Menggambarkan menggunakan teks bukan berarti kita hanya menggambarkan dengan cara kayak gini, kayak oh nomor ini menunjukkan ABC, nomor ini dan ini menunjukkan CDE. Bukan hanya itu. Memang kita bisa kayak gitu, tapi menurut aku cara yang lebih bagus adalah dengan cara yang persuasif, menggunakan kata-kata yang emotif, menggunakan kata ungkapan dan seterusnya. Kita bisa menggunakan cara itu untuk pembaca bisa lebih fokus, bisa lebih mengerti apa yang kita mau bilangkan dengan data yang kita punya. Yang kedua, menggunakan tabel. Jika memiliki kumpulan data yang lebih besar dan harus ditampilkan sebenarnya, maka gunakanlah tabel. Tabel menampilkan rincian data yang akan hilang jika kita menggunakan grafik. Ketiga, menggunakan diagram garis. Diagram garis paling sering digunakan untuk menampilkan data kontinu. Diagram garis menunjukkan perubahan relatif terhadap sesuatu selama periode waktu tertentu. Keempat, diagram batang. Diagram batang menampilkan hubungan antar variabel, biasanya untuk tujuan perbandingan. Diagram batang mudah dibaca oleh mata kita. Kelima, diagram donat. Diagram donat menunjukkan bagaimana persentase perhubungan
satu sama lain secara keseluruhan. Setiap irisan dari diagram donat harus selalu sama dengan 100% dari total. Keenam, diagram pie. Diagram pie dapat digunakan untuk perbandingan komponen. Perbandingan komponen menunjukkan ukuran setiap komponen sebagai persentase dari total. Ketujuh, peta, maps. Peta dapat digunakan untuk menampilkan lokasi, wilayah penjualan, distribusi karyawan, dan pelanggan dalam sebuah presentasi. Sebuah peta yang rinci adalah cara terbaik untuk menyajikan dan menyoroti lokasi geografis. Kedelapan, grafik daerah persegi atau square area graph. Grafik daerah persegi dapat digunakan untuk menunjukkan kemajuan dari suatu target atau persentase dari suatu pencapaian. Ada kotak kecil berbentuk segi 4 di mana sel berwarna mewakili suatu data tertentu. Grafik daerah persegi dapat terdiri dari satu kategori atau beberapa kategori. Kesembilan, slope graph. Slope graph dapat berguna ketika kita memiliki dua periode waktu atau dua poin perbandingan dan ingin cepat menunjukkan peningkatan dan penurunan relatif atau perbedaan di berbagai kategori antara dua data. Misalnya seperti contoh pada gambar ini. Kita ingin menganalisis dan menginformasikan data dari survei mengenai sudut pandang orang tua dan murid terhadap 5 kategori data. Orang tua dan murid merupakan poin perbandingan, dan 5 kategori datanya adalah melanjutkan ke perguruan tinggi, bertemu teman, bekerja selama SMA, olahraga pagi, dan diet seimbang. Pada gambar slope graph ini, kita dapat melihat dengan mudah perbandingan dan perubahan relatif dari setiap kategori survei dari orang tua ke murid. Hasilnya, terlihat siswa memiliki keinginan lebih rendah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi daripada orang tua mereka. Demikian video presentasi analisis data dari kelompok kami, kiranya dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Tolong dukung kami dengan like video ini ya. Terima kasih.